Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk anugerah yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami bisa bangun Tuhan, maka bisa menikmati hari ini Tuhan, mengucapkan puji syukur karena Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa menikmati hari ini Tuhan, menghitung berkat-berkat yang Kau berikan selama hidup kami Yesus. Mohon ampunan untuk setiap kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan, dan melakukan hal-hal yang Kau inginkan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan, tidak bosan-bosannya Tuhan saya mengatakan terima kasih untuk perkenananmu, pernyataanmu kepadaku Tuhan, pada kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami mohon Tuhan, buka pikiran, jiwa, roh, hati kami Yesus, untuk hadirat-Mu Roh Kudus memenuhi kami Tuhan, sehingga hikmat-hikmat-Mu mengalir Tuhan dalam diri kami Yesus, sehingga setiap perkataan Tuhan, perkataan-Mu yang kami baca pada hari ini Tuhan masuk Tuhan, berakar, tumbuh kuat dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk orang-orang sekitar kami Tuhan, sampai ke ujung bumi bisa merasakan buah Tuhan dari segala ayat-ayat firman-Mu yang telah kami baca Tuhan, masuk dalam hati roh kami dan berbuah Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-kesempatan-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami buka renungan harian ini karena kami percaya Tuhan, Kau beserta kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin ya. Amin ya. Tuhan adalah Allah kita. Di saat badai apapun Tuhan yang dunia hadirkan bagi kita, Tuhan percaya, Tuhan beserta kita, dan kita akan terbang melewati badai itu bersama Tuhan. Kita imani itu ya. Amin. Amin. Hari ini kita akan merenungkan ayat di Alkitab. Kita ambil di Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan garis bawahi ayat 51 dan 52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang Kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita akan belajar ini ya. Kita akan masih belajar mengenai iman-iman orang-orang yang dicatat di Alkitab ini. Masih ini ya, kita baca tulisan dari Markus. Ya, Markus ini seperti yang saya bilang kemarin, Markus ini adalah
bukan murid Tuhan Yesus, tapi Markus keponakan dari Barnabas. Markus dulu mengiring Petrus. Jadi Petrus bercerita kepada Markus. Puji Tuhan, Markus ini ya menulis seluruh cerita Petrus yang didengar. Jadi kitab Markus ini, puji Tuhan ya. Amin ya, kita masih bisa membaca tulisan hasil ini ya, orang-orang yang mencintai Tuhan pada zaman dahulu, pada saat gereja mula-mula ya, pada zaman rasul-rasul. Judul perikopnya ini Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, kita akan baca ini di pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin ya. Jadi kita saat ini akan merenungkan. Kemarin kita merenungkan iman seorang yang sakit kusta. Saat ini kita akan merenungkan iman dari seorang pengemis yang bernama Bartimeus, anak dari Timeus. Bartimeus ini duduk di pinggir jalan. Tuhan Yesus waktu itu berjalan dengan murid Tuhan Yesus, dan banyak orang yang mengikuti Tuhan berbondong-bondong. Ditulis di sini, ditulis oleh Markus, ditulis seperti ini. Dan kemudian Bartimeus berseru. Kenapa dia berseru? Karena dia pernah mendengar pastinya ada orang kusta yang disembuhkan. Saat itu kan waktu orang kusta itu disembuhkan, Tuhan Yesus kan bilang jangan bilang siapa-siapa. Tapi orang kusta itu karena sukacita nyeritakan ke semua. Akhirnya Tuhan Yesus sampai harus pergi karena banyak orang mengikuti, tapi tetap aja orang mengikuti. Nah, pasti dari banyak cerita orang-orang yang sudah mengalami mujizat ya dari mulut ke mulut, Bartimeus juga punya iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan ini Bartimeus dengar kesaksian dari orang-orang. Timbullah iman di dalam hati Bartimeus. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur, "Diam kamu, diam." Orang-orang pada menegur Bartimeus, "Diam kamu, berisik," pasti seperti itu ya. Tapi Bartimeus tetap tetap berteriak. Ia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti
dan meminta muridnya untuk memanggil Bartimius. Panggillah dia. Murid-murid Tuhan Yesus memanggil dan menguatkan hati Bartimius. Dikatakan di sini, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Tuhan Yesus memanggil engkau. Di sini ianya huruf besar ya. Nah, lalu Bartimius menanggalkan jubah dan pergi menghadap Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah Bartimius. Lalu Bartimius mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Iman seorang pengemis yang mau dikasihani Tuhan Yesus. Apakah kita mau menempatkan diri sebagai seorang pengemis itu, walaupun cuma dalam hati, untuk dikasihani Tuhan? Tuhan Yesus, kasihanilah aku, sembuhkan aku. Kalau saya mau dikasihani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menolong manusia karena memang kasihan ya. 2000 tahun lalu disalib karena Tuhan Yesus kasihan pada umat manusia. Karena harus ada darah yang menebuskan. Karena cinta Tuhan Yesus berbelas kasihan pada manusia. Iman seorang kusta yang mau dikasihani Tuhan Yesus. Iman Bartimius yang mau dikasihani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iman seorang Bartimius. Tuhan yang nyata masih berbicara pada saat ini, hari ini. Saya percaya ada orang yang mendengarkan suara Tuhan. 7-8 miliar saya percaya saat ini ada yang mendengar suara Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Itu Tuhan kita. Tuhan kita. Tugas kita apa? Baca Alkitab untuk mencontoh iman rasul-rasul, nabi-nabi, bahkan seorang kusta dan pengemis mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, mau dikasihani. Iman ini sembuh, bisa melihat. Amin ya. Amin. Ini saya baca untuk menguatkan saya juga, menguatkan kita semua. Kita contoh tindakan dari para nabi, para rasul, bahkan seorang pengemis dan kusta, kita contoh iman mereka. Kita contoh segala hal yang mereka lakukan sehingga mendapat mujizat dari Tuhan, mendapat pertolongan dari Tuhan. Orang-orang ini mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau dikasihani Tuhan, mau ditolong Tuhan, sembuh dari kusta, yang suatu penyakit yang saat itu mustahil untuk sembuh. Seorang buta yang tidak mungkin sembuh karena mau dikasihani Tuhan Yesus. Mari kita datang di hadirat Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan, memohon, minta belas kasihan Tuhan untuk selalu menyertai kita, bahkan di saat sehat pun terus minta belas kasihan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi
2-3 hari, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun kemudian selalu minta pertolongan Tuhan, selalu minta belas kasihan Tuhan, karena Tuhan mau menyembuhkan Bartimeus, mau menyembuhkan seorang sakit kusta, dan pasti Tuhan juga mau menolong kita, menyembuhkan semua penyakit kita. Tuhan pasti mau datang ke hadirat Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Jangan ada kesombongan rohani, jangan ada arogansi rohani. Itu Tuhan kita, Tuhan yang benar-benar nyata, benar-benar ada. Karena saya pernah mengalami 16 tahun lalu Tuhan berbicara. Luar biasanya Tuhan. Seorang Tuhan mau berbicara kepada orang biasa. Dan kita akan membaca ini semua ya. Akan membaca untuk mengingat-ingat segala iman dari para rasul, para nabi, bahkan orang-orang yang beriman yang mau dikasihani Tuhan, seperti seorang kusta, seorang pengemis yang buta. Kita akan belajar tentang iman mereka, dan kita akan mencontoh sikap hati mereka untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan orang-orang sekitar, untuk kebaikan anak cucu kita. Ajari anak kita untuk minta belas kasihan selalu kepada Tuhan, untuk selalu meminta belas kasihan pertolongan Tuhan, untuk minta belas kasihan dari perkenanan Tuhan, untuk meminta belas kasihan untuk perlindungan Tuhan, untuk malaikat-malaikatnya yang selalu menopang kita dan keluarga dan orang-orang. Kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan pun berkata kemarin yang kita bilang, karena Tuhan itu tahu kita debu yang akan selalu butuh pertolongan Tuhan, makanya Tuhan selalu rindu untuk menolong. Amin ya. Ini benar-benar memberikan contoh bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita kan. Ini benar-benar nyata, benar-benar masih dialami orang-orang yang beriman pada saat ini. Kita lihat masih banyak kesaksian. Amin ya. Amin. Kita mengucapkan terima kasih karena Petrus bercerita kepada Markus, sehingga cerita-cerita mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus masih kita bisa baca. Amin ya. Dan saya percaya sebenarnya masih banyak mujizat-mujizat terjadi lainnya yang belum sempat tertulis atau apa, tapi kita imani. Tapi Tuhan Yesus kan berkata, kamu akan melakukan lebih banyak mujizat lagi. Dan puji Tuhan, mujizat masih terjadi pada saat ini. Tuhan masih berbicara pada kita. Puji Tuhan. Dan kita berdoa minta belas kasihan kepada Tuhan. Kiranya anak cucu kita masih dipakai Tuhan. Tuhan masih berbicara kepada keturunan-keturunan kita sampai kesudahannya, agar pertolongan Tuhan selalu ada. Tidak jemu-jemu kita berdoa, memohon, walaupun saat kita kerja atau saat melakukan apapun, dalam hati kita selalu berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Karena Tuhan kita itu benar-benar nyata, benar-benar ada, masih banyak dialami oleh orang-orang sekitar, masih banyak kesaksian yang luar biasa. Amin ya. Amin. Kiranya cerita-cerita yang kita baca di Alkitab dari yang ditulis para nabi, para rasul, orang-orang yang dipilih Tuhan, benar-benar semakin menguatkan kita, hingga saat kita selesai tugas kita bisa mengajar ke anak cucu kita, orang-orang yang di sekitar kita, untuk punya iman seperti orang-orang yang diceritakan di Alkitab, agar selalu ada pertolongan Tuhan, tidak berhenti. Amin ya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semua hal yang
dilakukan orang-orang Tuhan Yesus yang mendahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Terima kasih. Kita akan nyanyikan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Terima kasih Yesus untuk perkataan-Mu hari ini. Terima kasih Yesus untuk hal-hal yang telah dicatat oleh murid-Mu. Luar biasanya Kau Yesus Tuhanku. Luar biasanya Kau Bapakku yang hidup, Juru Selamatku, Juru Selamat kami semuanya. Terima kasih untuk hal-hal mujizat Tuhan yang Kau lakukan Tuhan, dan dicatat oleh orang-orang yang mencintai Engkau, sehingga sampai hari ini Tuhan masih banyak orang yang beriman kepadamu, dan Kau masih berbicara kepada kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Kau bernyata, berada. Kiranya perkataan-Mu ini Yesus masuk dalam hati kami Yesus, berakar, bertumbuh kuat, berbuah lebat Tuhan, bisa menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Berkati kami melimpah-limpah Tuhan, untuk berkati orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kirimkan kami Tuhan orang-orang yang benar-benar mencintai Kau Tuhan, agar perkenanan-Mu Tuhan, agar nubuatan-Mu terjadi Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan-Mu Yesus, banyak orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, orang-orang yang Kau pilih Tuhan. Kirim orang yang benar-benar mencintai Kau Tuhan, yang benar-benar peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan-Mu Yesus. Dan biarlah kehendak-Mu dan tujuan-Mu saja yang terjadi, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.